Kalau manusia hanya mementingkan urusan mulut dan perut, tidak mengembalikan yang memberi, nggak ada syukurnya, dialah orang yang diharamkan oleh Allah mendapat keselamatan. Nomor 2, wadamu, darah, pemakan darah. Bukan tidak. Apa orang yang makan daging babi itu pasti tidak iman? Apa yang orang tidak makan babi pasti iman masuk surga? Coba kita tanya ya. Jadi apa orang yang tidak makan babi masuk surga semua? Apa urusannya iman dengan makanan? Quran itu simple. Kalau ada yang mengatakan setiap binatang yang makannya itu nyantap, bertaring, berdua alam itu haram, mana ayat Qur'annya? Padahal di era Kanjeng Nabi, di waktu sahabat makan daging garangan dan biawak, nyambi, dibiarkan oleh Nabi. Apa nyambi gak bertaring? Apa gak nyantap? Garangan apa gak bercekuku tajam? Masa sahabat disuruh memberi contoh makan seadanya macan semua? Itu sudah contoh. Kalau di Al-Qur'an wasrobanan, memakan dengan enak. Yang tidak boleh walatus ribu, jangan berlebihan. Jadi kalau kita tidak mau dengan makanan, satu makanan, jangan menghukumi orang lain, harus tidak mau. Kalau kita tidak mau tahu, ya nggak usah bilang. Tahu itu aku gak arep. Kamu semua harus gak arep. Yang diharamkan itu makanan yang menjijikkan menurut kita, tidak menurut orang lain. Lalu hukum hanya kita dan Allah yang tahu, bukan untuk menghukumi orang lain. Hukum itu ke diri kita, bukan untuk menghukumi orang lain. Kalau kita selagi menghukumi orang lain, menuduh orang lain bersalah, selamanya gak akan damai. Hukumi diri kita sendiri, nggak usah hukumi. Selamatkan diri kita sendiri. Selagi manusia itu masih bisa memandang keburukan orang lain, berarti dia lebih busuk kelakuannya. Dan selanjutnya ayat wama, kalau wadamu tadi ya, orang yang memakan darah apa? Ya, memakan yang bukan haknya. Yang mana ini untuk dananya ini dimakan, itulah pemakan darah yang akan diharamkan untuk diselamatkan oleh Allah. Orang yang tidak amanah memakan harta yang bukan haknya, itu kan pemakan darah. Oke, kembali ke tadi Mbak. Misal panjenengan punya anak 7 gitu ya, masih kecil-kecil semuanya, sudah diberikan bekal, taruhlah di hutan belantara begitu. Potensinya 2, ada yang bisa balik, ada yang nggak bisa balik. Tapi kan secara nalar Mbah No pasti paham, oh nanti mesti di antara 7 anakku yang kulepas ini banyak yang nggak akan bisa balik gitu kan. Nah, tapi kenapa Mbah No masih tega begitu melepaskan, padahal sudah tahu endingnya itu nanti mereka akan kuhukum gitu. Kenapa begitu tega, Tuhan begitu tega gitu loh, sudah tahu endingnya tapi kok skenario itu masih dijalankan gitu. Makanya di situ Allah menurunkan Rasul, dan atiullaha wa atiur rasulah, dan era Rasul sudah habis, wa ulil amri minkum. Allah itu wujud dan mewujudkan manusia pasti mewujudkan pembimbing iman. Di situ ada jihad. Kita cari ulil amri itu orang yang kita percaya untuk membawa kita ke Allah dan bertanggung jawab dengan yang diajarkannya dunia akhirat. Kalau hanya mengajak tidak bertanggung jawab dengan keselamatan yang diajak, itu bukan ulil amri, hanya pengedar mimpi. Tidak jelas alamatnya kok ngajak orang, mana bisa sampai di tempat. Kita menciptakan kendaraan, kita ajak ke terminal, ke tujuan,
Dan anak-anak yang di hutan itu kita panggil, kita datangi, dan siap didatangi. Saya siap didatangi dan mendatangi kalau memang ada waktu dan Allah mengizinkan untuk bertemu dengan ikhlas. Siapapun bisa berjumpa saya, asal dengan niat yang tulus untuk menuju yang kuasa. Nggak perlu takut dengan syarat-syarat saya mencari saudara. Innamal mu'min ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang iman itu dan orang iman bersaudara. Kita ajak kita untuk bersaudara, kita rangkul mereka tanpa memandang latar belakang agama. Tapi apa pentingnya kemudian Tuhan sampai menciptakan neraka? Ku lepas sendiri, ku siksa sendiri. Untungnya Tuhan apa kira-kira? Yang gak ada untungnya. Itu kan haknya Allah. Allah mempunyai sifat jaiz sakarepe dhewe. Allah pun gak butuh disembah manusia. Kita diberikan kenikmatan, bisa makan, bisa kawin, bisa apa saja. Tapi di situ Allah sudah mencanangkan peringatan, sesudah hidup di dunia ini ada hidup lagi, dan hidup yang selanjutnya inilah yang abadi. Kalau kita bisa memilih, kalau kita bisa menuju yang kuasa, ya kita pilihlah mana yang lebih pas untuk keselamatan kita. Jadi kan Allah hanya menciptakan kita, memberikan fasilitas, terserah manusianya. Milih surga apa neraka. Kan kita dengan jujur, untuk apa kita persulit dengan pertanyaan yang menyulitkan kita sendiri? Jujur tanya diri kita, ingin selamat akhirat apa enggaknya itu terserah manusianya lagi, sendiri-sendiri. Untuk apa kita diberikan hati, diberikan otak, diberikan akal? Pasti ada gunanya. Kembali ke manusianya. Allah hanya menciptakan. Allah hanya menciptakan ya. Iya. Terserah manusianya. Terserah manusianya. Sudah diberikan bisa memilih. Iya. Ya cuman kan terkadang terkadang kan kalau kita ini berpikir kan ya tentang hakikat penciptaan itu kan, nah iya ngerti dewe nek sok bakal akeh sing nang neraka, kenapa juga masih makanya kadang berpikir kan gitu. Al-Quran itu bahasa wahyu, diterima oleh hati. Allah hanya bisa diterima oleh hati, nggak bisa diterima oleh otak. Kekuatan otak seberapa? Yang luas itu hati. Makanya siraman rohani ya bahasanya keluar dari hati, diterima oleh hati. Kalau siraman rohani keluar dari otak, nggak bisa diterima oleh hati. Otak ke otak, akhirnya ya kepalanya sakit. Oke. Kejujuran kita dari hati ke Allah, ke Tuhan. Iya oke. Kemudian ini Mbah, Allah itu kan sesuatu nama yang unik ya. Iya. Kalau di dalam apa tuh namanya, di dalam ngaji apa yang huwahumahum apa Nahu sorop ya, kata ganti kan banyak ya. Iya. Ada huwahumahum ya humahum antum ananahnu kan ya. Iya. Tetapi di dalam ayat kursi itu kalau saya lihat Allah sering menggunakan kata ganti huwa. Kalau bahasa Inggris itu kan maskulin, dia he gitu kan. Kenapa Allah memposisikan dirinya sebagai maskulin atau laki-laki, Mbak? Mengapa setiap ayat dalam Al-Quran kok menggunakan dhamir mudzakkar, dhamir laki-laki gitu? Iya. Yeah. Seandainya menggunakan dhamir perempuan, kan laki-laki sih
nggak ada lagi ungkapan itu bukan Allah yang menciptakan bahasa huwa, itu bukan Allah. Kanjeng Nabi mengistilahkan wahyu untuk ke Allah dengan dhamir itu yang baik, itu nggak ada bahasa lagi ya, menggunakan mudzakkar. Al-Quran bukan bahasa wahyu. Terus gimana lagi yang Kanjeng Nabi menyampaikan harus dengan dhamir apa lagi? Masa dengan dhamir perempuan? Masa Allah itu bencong? Coba umpama Mas sebagai Kanjeng Nabi menyampaikannya gimana? Menggunakan dhamir mudzakkar atau muannas? Kan Kanjeng Nabi pun yang lebih kuat itu jelas orang laki-laki, ya menggunakan dhamir laki-laki mudzakkar bukan muannas. Nah, kalau Allah berbahasa kan sama dengan kita. Allah itu suaranya seperti orang laki-laki. Allah tidak bersuara. Iya. Oke. Kemudian kalau tidak salah di apa tuh namanya, saya pernah mendengar suatu ayat, intinya begini, bahwa Tuhan itu menyuruh agar manusia kagum dengan segala penciptaannya. Padahal kan kalau Tuhan itu menciptakan sesuatu cukup dengan pun, gitu kan ya kira-kira. Seolah-olah kok Tuhan itu minta dihormati, minta dihargai begitu. Misalnya gini, kan ada tuh ayat yang lihatlah gunung-gunung, proton, elektron, ya kan, semuanya sinkron, itu betapa mengagumkan diriku. Nah, itu kan kalau menurut saya sih ya biasa-biasa saja. Tuhan tinggal kun aja sudah jadi kok. Kenapa harus minta justifikasi betapa mengagumkan diriku? Itu kira-kira gimana, Lano? Kan di situ ayat-ayat yang memperlihatkan kekuasaan Allah, di situ ada la'allakum tatafakkarun. Jadi kita itu disuruh tafakur keagungan Allah, bukannya Allah minta dikagumi. Oh gitu ya. Untuk apa Allah nggak butuh manusia kok? Untuk tafakur kita. Jadi kita bisa mengukur Allah membuat gunung setinggi itu tanpa bantuan, hanya kun fayakun. Kita itu larinya itu dari hati, memandang keagungan Allah, bukan penciptaannya. Pandang Allah, jangan pandang